Pemirsa, warga berkumpul di distrik Itaewon, Seoul, Korea Selatan untuk menyampaikan duka cita dan mendoakan para korban tragedi pesta Halloween. Beberapa warga datang membawa karangan bunga yang kemudian diletakkan di satu sisi jalan. Di antaranya juga mendoakan para korban tragedi Halloween tersebut. Imbas tragedi yang menewaskan lebih dari 150 orang ini, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan periode berkabung nasional dan memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang. Dirinya memerintahkan untuk dilakukan investigasi mendalam atas tragedi yang dianggap salah satu yang terburuk di Korea Selatan. Sejumlah artis Korea Selatan menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi pesta Halloween di Itaewon. Bahkan SM Entertainment membatalkan acara perayaan Halloween buntut tragedi tersebut. Ucapan duka cita dan rasa simpati datang dari Jin yang merupakan personil boyband BTS. Dalam akun Twitter resmi BTS, dirinya mengumumkan membatalkan acara musiknya hingga pengumuman lebih lanjut. Sementara itu, Chen, anggota dari boyband EXO, juga mengumumkan penundaan peluncuran album barunya lewat akun Twitter resmi boyband tersebut. AOMG, sebuah label musik asal Korea Selatan, juga turut menyampaikan pesan duka cita kepada para keluarga serta kerabat korban. Bahkan, SM Entertainment membatalkan acara perayaan Halloween buntut tragedi ini. Jumlah korban tewas saat ini tercatat lebih dari 150 orang. Besarnya jumlah korban tewas memunculkan pertanyaan serius tentang standar keamanan publik di negeri gingseng tersebut. Lantas bagaimana update kondisi terkini pasca tragedi Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan? Sudah bergabung bersama kami Bapak Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Selamat pagi Pak Gandhi. Selamat pagi juga para pemirsa TV One. Baik Pak Gandhi, hingga pagi ini apakah ada jumlah penambahan korban yang kembali bertambah Pak? Apakah ada update barunya Pak? Ya, ada sedikit update, tidak terlalu jauh dari semalam yang saya sudah sampaikan. Ada penambahan 1 korban jiwa lagi menjadi 154 korban jiwa dan 37 luka-luka berat, 96 luka ringan, dan sekitar 300 orang masih belum diketemukan di mana. Jadi alias hilang atau missing. Dari 154 korban jiwa tersebut, ada 20 warga negara asing yang berasal dari 12 negara, yaitu dari Republik Rakyat Tiongkok atau China 4 orang, dari Iran 4 orang, dari Rusia 3 orang, dari Amerika, Perancis, Vietnam, Uzbekistan, Norwegia, Kazakhstan, Thailand, Sri Lanka, dan Austria masing-masing 1 orang. Dan alhamdulillah sampai hari ini, puji Tuhan bahwa 2 warga negara Indonesia yang ikut menjadi korban, yaitu berinisial AR dan CA, sudah dalam keadaan sehat di rumahnya masing-masing. Tinggal ada pemulihan tentang psikologis kedua orang tersebut karena telah mengalami peristiwa yang di luar dugaan yang cukup mengerikan di mata mereka berdua. Jadi sekarang dalam keadaan pemulihan psikologis. Kami sudah menghubungi yang bersangkutan
dan menyatakan sehat-sehat, hanya traumatik katanya, takut keluar sementara ini. Artinya kedua korban yang kemarin sempat dinyatakan terluka begitu Pak Gandhi sudah dalam kondisi sehat dan tadi Bapak katakan bahwa Bapak sempat berkomunikasi dengan mereka. Apakah mereka sempat bercerita penyebab dari kejadian ini seperti apa Pak? Ya, yang mereka ceritakan sama dengan halnya yang selama ini saya sampaikan ke publik, bahwa ini semata-mata karena sebuah peristiwa yang tidak terduga, di mana di satu tempat berkumpul ratusan ribu orang dan kondisi jalanan yang sangat tajam terjal, naik dan turun di tempat yang sempit juga, dan tiba-tiba kondisi itu saling mengunci di tempat tersebut, tidak bisa bergerak dan orang panik sehingga kehabisan oksigen, lalu pingsan dan sebagian yang pingsan terinjak-injak dan chaos karena semua orang jadi berteriak-teriak seperti tidak terkontrol. Demikian yang disampaikan. Menurut informasi yang kami dapatkan di sini sejumlah korban tewas ini mendapatkan serangan jantung begitu Pak. Dan juga ada gangguan pernafasan. Tapi kalau Bapak katakan tadi ada juga kepanikan. Bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di sana saat itu Pak? Ya, tentu saja apa yang Anda katakan ketiga-tiganya benar sekali. Kehabisan napas itu yang paling utama, yang paling banyak ya. Kemudian kepanikan tentu saja karena situasinya tidak terkontrol, saling berteriak, saling mendesak, ingin keluar dari kerumunan manusia tersebut, dan serangan jantung otomatis bagi yang penderita serangan jantung, penderita penyakit jantung dalam situasi kepanikan seperti itu tentu saja wajar kalau mendapatkan serangan. Baik Pak, seperti kita ketahui Taiwan ini memang sebuah tempat di mana banyak sekali orang-orang udah datang mencari hiburan begitu ya Pak. Nah kemudian setelah kejadian ini bagaimana kondisi Taiwan saat ini Pak? Itaewon sudah lenggang, sudah sepi dan juga dijaga ketat oleh petugas di sana. Sebagian dari tempat sudah diberikan polis line sehingga tidak diizinkan untuk masuk. Kemudian dilakukan pembersihan tempat-tempat ada sampah di sana sini dikumpulkan dan petugas juga masih sibuk. Lalu ambulans masih lalu lalang. Di sini ada 18 rumah sakit rujukan yang dijadikan tempat untuk menampung para korban tersebut, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka berat dan luka-luka ringan. Dan ambulans terus berseliweran membawa korban-korban tersebut yang masih nampaknya masih sebagian ada yang harus diangkut. Artinya Itaewon dalam kondisi saat ini masih sudah lengang begitu Pak. Apakah ada sejumlah tempat yang akhirnya agak besar luasan penutupan untuk dilakukan isolasi begitu di tempat tersebut Pak? Ya, sebagian saya tidak bisa mengidentifikasi persisnya di mana karena situasi saya tidak tahu juga jalan apa itu, tetapi banyak jalan-jalan utama juga dan juga jalan gang-gang, khususnya yang di gang-gang kecil pada saat yang terjadinya TKP itu yang dilakukan isolasi dengan polis line yang ada. Baik Bapak, ada himbauan khusus untuk warga negara Indonesia khusus yang ada di Korea Selatan dan juga mungkin akan menyampaikan ke yang ada di Indonesia yang mungkin ingin mendapatkan informasi khusus terkait dengan tragedi di Taiwan ini Pak. Silakan Pak. Ya, saya himbau kepada masyarakat masyarakat Indonesia untuk tidak panik. Bagi yang merasa ada saudara ataupun keluarganya yang bekerja di Korea Selatan ataupun sedang belajar, jika ingin menanyakan kondisinya yang terkini, ada 2 nomor yang saat ini dipasang di Korea Selatan untuk menjadi hotline, yaitu yang pertama hotline dari KBRI Seoul, yaitu +82 10 53 94 25 46,
dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada hotline dalam bahasa Korea yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan, yaitu +82 22 19 98 660. Nah, ini adalah nomor-nomor hotline 24 jam yang disediakan. Dan saat ini tercatat ada 39.400 orang warga negara Indonesia yang tinggal di Korea Selatan, yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, sebagai pelajar dan mahasiswa, dan sebagai orang yang menetap di sini karena menikah dengan orang Korea, dan juga para bisnismen yang melakukan bisnisnya di Korea. Jadi ini semuanya sejumlah tersebut mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di dalam tragedi Itaewon ini. Mari saya himbau kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia untuk mendoakan agar warga negara Indonesia di Korea Selatan bukan menjadi salah satu korban yang mengerikan ini. Baik, terima kasih Bapak Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Dan lagi-lagi saya memberikan informasi jika ingin menyampaikan informasi tertentu atau mendapatkan informasi, jangan segan-segan untuk menghubungi +82 105394 2546 untuk berbahasa Indonesia, dan untuk yang berbahasa Korea bisa menghubungi di +82 221 998 660. Baik, terima kasih Bapak Gandhi. Dan ditambah lagi iya, Pak, satu medsos dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul dengan IG ya, Instagram Indonesia in Seoul. Indonesia in Seoul ya Pak. Terus diupdate ya, Indonesia in Seoul. Baik, berarti ada satu lagi informasi yang bisa kita dapatkan dan bisa kita update terus di Instagram Indonesia in Seoul untuk seluruh informasi yang terkait dengan tragedi Itaewon ini. Baik, terima kasih Bapak Gandhi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Dan kita lanjutkan kabar pagi pemirsa. Distrik Itaewon adalah tempat pergaulan yang tersohor di ibu kota Korea Selatan, Seoul. Area tersebut ramai tapi juga cenderung sempit sehingga rentan desak-desakan pengunjung. Itaewon, distrik di ibu kota Korea Selatan, Seoul, yang terkenal dengan deretan kafe dan tempat hiburan. Dari warga lokal hingga wisatawan mancanegara gemar bergaul di sini. Klub dan bar Itaewon pun telah lama melayani tentara Amerika Serikat karena lokasinya berdekatan dengan bekas garnison militer negeri Paman Sam. Di distrik Itaewon pula, pada Sabtu 29 Oktober malam menjadi lokasi pesta Halloween terbesar untuk kali pertama sejak pandemi. Meskipun banyak kafe dan bar, ruas-ruas jalan di distrik Itaewon tidak terlalu luas. Banyaknya korban tragedi pesta Halloween terpicu dari desak-desakan di jalan sempit ini.